Halo semuanya, selamat siang ya. Ini saya Nina habis sampai Taiwan dalam masa isolasi mandiri ya 14 hari karena banyak banget yang DM, banyak banget yang tanya di WhatsApp, banyak tanya yang lain. Jadi kayaknya saya untuk menjawab satu persatu kayaknya agak nggak cukup waktu karena saya di sini juga tiap hari pemerintah lagi memantau kesehatan saya, lagi mantau suhu tubuh juga, keperluan apa dan kesukaran apa mereka pantau terus. Jadi sekalian aja saya tulis di sini ya kan, biar kalian sebelum berangkat ke Taiwan mempersiapkan semuanya apa yang harus kalian lakukan sebelum ke Taiwan biar nanti di sininya nggak ada masalah gitu. Kayak kemarin saya di sini agak sedikit repot dan ribet karena ada berbagai macam yang saya informasinya agak kayak abu-abu ya, yang satu bilang gini, yang satu bilang gitu, yang satu bilang A B C D. Jadi saya sendiri jadi kayak galau gitu, nggak bisa nentuin mana nih yang bener jadi bingung. Tapi banyak yang bilang sih santai aja di sana, gimana gimana, ada yang bilang harus diselesaikan di Indonesia. Nah makanya biar kalian nggak kayak saya kemarin apa tuh kayak nggak jelas gitu, saya kasih tahu dulu buat kalian. Sorry agak sedikit dingin. Biar nggak begitu kerepotan nantinya, saya satu-satu terangkan dengan jelas banget di sini. Ini tapi buat yang ini ya, yang warga Taiwan ataupun Cilencen ataupun Shenzhen gitu ya, yang mau balik ke Taiwan, kalian harus siapkan minimal satu harus rapid sama swab. Kalau rapid saya sarankan untuk yang antigen rapid, itu hasilnya mirip banget sama swab, bukan yang rapid dari darah, karena COVID itu bukan dari darah gitu ya terdeteksinya, tapi langsung dari tenggorokan, dari lendir, dari hidung. Nah, itu lebih akurat hasilnya. Ada namanya rapid antigen ya. Kalian harus rapid antigen sama swab. Swabnya kalau bisa di laboratorium ya. Kayak saya kemarin langsung laboratorium swab PMI kalau bisa. Itu bener-bener diakuin di sini. Nggak ada kerepotan sama sekali, nggak ada diragukan. Karena kalau kalian mungkin ada di kayak rumah sakit kecil atau apa gitu atau klinik gitu, mereka akan ragu. Banyak kemarin yang di China Airlines nggak bisa terbang karena itu. Dan saya cari bener-bener informasi biar saya nggak ditolak karena visa saya sama paspor saya, anak saya sudah mau habis. Jadi terakhir balik kemarin tanggal 6. So saya nggak boleh namanya sampai ketolak. Kalau nggak saya sama anak saya nanti bisa didenda per harinya 25 US dollar ya. Nah, itu buat warga asing yang tinggal di Indonesia, anak saya terutama kan. Kalau saya kan bisa di warga karena saya warga Indonesia. Jadi masih bisa lah ya. Itu anak saya udah mau habis paspornya, saya yang masih oke. Anak saya bulan Juni. Jadi saya hanya ada anak saya 6 bulan aja tuh waktunya. Oke, langsung saya mulai. Setelah rapid sama swab, kalian nanti di Jakarta akan dimintai untuk mendaftar dahulu. Bila sudah ada nomor Taiwan, kalian akan diminta untuk mengisi formulir atau registration MOVA. Dari MOVA itu kalian harus isi semua, di mana hasil swab kalian, di mana kalian akan tinggal, di mana hotel yang kalian booking. Nah, itulah. Ada yang ngomong kemarin teman saya harus, karena satu teman bilang harus di Indonesia booking. Saya mau booking dari Indonesia karena saya nggak bisa untuk menghubungi Taiwan, sangat sulit kan dari Indonesia. Katanya juga harus diri sendiri yang booking. Ini salah satunya. Kalian boleh minta tolong teman, saudara, atau siapapun untuk booking, dan itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Booking dulu itu tanpa uang, itu memang pemerintah mencanangkan untuk membantu ya. Kalian minta teman atau saudara untuk booking duluan hotel atas nama kalian, kasih aja ke teman nomor paspor, nama kalian lengkap, fotoin ke teman saya, tolong bookingin hotel ini. Karena kalau tidak jauh-jauh hari seperti saya tidak dapat hotel dari
manapun. Saya sudah catat nomor-nomornya. Kata teman saya juga, ada yang bilang langsung nyampe sana pasti ada hotel karena berjibun banyak banget hotel. Ternyata tidak, mereka sudah booking dari awal dari Indonesia, dan itu tidak boleh dilepaskan untuk orang lain ya. Yang kedua, kalau kalian booking hotel dari bandara Taiwan, saya jamin kalian akan kerepotan seperti saya. Kemarin saya booking dari bandara Taiwan, ternyata ada 12 nomor hotel yang saya hubungi full booking sampai bulan Januari. Itu dari orang Vietnam, orang Indonesia, orang Filipina, orang Taiwan asli yang mau balik ke Indonesia. Balik ke Taiwan, balik ke Taiwan. Mereka udah booking full. Yang ada hanya yang harga-harga di atas up ya. Itu karena kalau yang harga 1.500 NT atau sekitar 750 ribuan mereka udah booking full semua. Jadi kita mau nggak mau harus ke yang agak mahal. Yang kedua, kita kalau nggak ada nomor dari Indonesia, kita beli di bandara Taiwan. Kemarin saya karena sudah lama tidak kembali ke Taiwan, jadi tidak ada nomor Taiwan. So, sampai bandara kalian harus benar-benar menyediakan cash untuk membeli nomor Taiwan, dan untuk isolasi itu bayar sendiri-sendiri. Untuk masalah bantuan atau mungkin apa itu namanya bantuan gitu dari pemerintah akan dibalikan nanti kalau sudah keluar dari isolasi ya. Jadi bukan di depan bantuan itu untuk mengajukan bantuan itu ya, katanya untuk bantuan dari pemerintah lah ya, pokoknya dibantu setengah harga atau gimana, itu nanti setelah kita isolasi selesai. Kalian setelah mendaftarkan nomor telepon, kalian harus mengisi ulang. Saya kemarin double sih, soalnya salahnya saya di Indonesia mengisi nomor itu, saya suruh kirim ke teman saya, tapi katanya teman saya tidak menerima SMS. So, saya harus beli sendiri kartu itu dan mendaftarkan nama saya, nomor telepon, serta berita dari pemerintah langsung bahwa atas nama Nana gitu udah sampai Taiwan dan akan isolasi. Itulah nomor itu yang akan dipantau oleh pemerintah. Itu GPS kita akan terdaftar di mana kita berada, di mana kita keluar atau tidak, itu yang akan dipantau. Karena itu lewat MOVA itu bagus sih, dia seperti GPS kita kayak dicek. Setiap yang masuk ke Taiwan, GPS kita akan dicek, kita keluar dari hotel itu atau enggak, kita keluar dari rumah itu atau enggak, disitulah kita akan ketahuan ya. Sangat ketat di sini, sangat ketat. Setelah daftar MOVA, kita nanti dikasih tahu, di situ akan tertulis di mana Anda tinggal setelah isolasi. Karena isolasi itu kan 14 hari itu kalau warga Taiwan sebenarnya dia disarankan untuk isolasi di rumah. Tapi karena saya nggak ada rumah ya di Taiwan, nggak ada siapapun, saya di sini hanya sendiri, saya ngotot sih mau di hotel. Karena kalau teman pun kan kadang belum tentu, saudara atau teman belum tentu kan bisa mengerti keadaan kita, dan kita pun tidak boleh merepotkan teman karena keadaan kita balik dari Indonesia. Karena walaupun kita sehat, belum tentu kita benar-benar sehat saat di bandara atau di airport ya, atau di dalam pesawat. Nah itu kalau saya sarankan sih hotel. Kalau nggak ada hotel ya nggak apa-apa, pulang ke rumah tapi langsung mandi pakai Dettol. Di sini di hotel saya keluar dari bandara disemprot semua pakai kayak sanitizer gitu, bukan sanitizer kayak alkohol gitu, semuanya anti kuman. Mau naik taksi disemprot anti kuman, semuanya bersih, steril, harus steril. Terus pas di mana di hotel, masuk hotel pun sama, kita disemprot semuanya, jadi semua steril. Pekerja hotel, taksi semuanya pakai ADM ya itu pokoknya kayak pokoknya lengkap gitulah ya buat COVID gitu ya. Pakai pakai masker semuanya gitu lengkap, pakai sarung tangan. Terus dia sebelum kita masuk mobil pun disemprot semua mobilnya, koper kita semua disemprot steril gitu ya. Setelah nyampe ke hotel,
Di situ kita harus mengisi dan mendaftarkan nomor telepon kita juga ke hotel, dan dari pihak hotel akan menghubungi kelurahan dan pemerintah pusat untuk mendaftarkan nomor kita. Jadi kita tidak hanya dipantau di pemerintah, di kelurahan, juga dari hotel. Jadi kita akan terdeteksi kita keluar atau enggak, kita aman atau enggak, kita mencuri-curi keluar atau enggak. Karena di sini keluar dari hotel saja 1 menit atau 8 detik, 5 menit saja ketahuan didenda 100.000 NT. Kemarin ada kejadian, saya dapat laporan ya, dari TV, dari teman, katanya ini jangan keluar-keluar, soalnya nanti keluar kamu akan kena denda. Itu benar, itu benar-benar kena denda loh, kena denda 100.000 NT dolar. Untung aja kita harus patuh lah ya, pokoknya jangan sampailah kita nggak patuh sama peraturan. Walaupun kita merasa sehat, kita merasa aman-aman aja, kita merasa kayaknya nggak kenapa-napa, tapi kita benar-benar harus patuh sama aturan itu sampai 14 hari. Memang agak boring sih, tapi saya acungi jempol, saya akui pemerintah sini. Contoh nih saya kemarin nggak dapat hotel karena saya mendadak bookingnya di bandara. Ternyata semua hotel full booking. Akhirnya petugas bandara itu ada 9 orang. Dia sibuk bantu saya. Tapi kalau bisa kawan-kawan semuanya jangan sampai kayak gitu ya, nyusahin orang kayaknya ya. Kita harus ini dari sini informasi ini saya bagi, semoga kalian jangan kayak saya. Kemarin saya jam 1 baru sampai hotel. Itu anak saya udah ngantuk banget, sampai mereka pada kasihan lihat anak saya kan. Tapi enggak lah, kita harus benar-benar berusaha cepat selesai. Makanya pihak semua membantu saya bagaimana caranya saya dapat hotel. Akhirnya dapatlah saya hotel. Memang harganya agak tinggi ya, 2.400 NT per hari. Di situ nggak apa-apa lah daripada saya tidak dapat kamar tidur. Memang mahal sih menurut saya ya, karena biasanya 1.500, 1.200, ada yang 1.000, ada yang 1.600 paling tinggi kan. Tapi saya dapat yang 2.400, tapi it's okay. Karena kita juga nanti akan dapat bantuan dari pemerintah, tapi di akhir isolasi ini selesai kita bisa mengajukan ya kan, mengajukan bantuan dari pemerintah. Nah, harus sedia uang cash, ini dipastikan ya, dipastikan uang. Kemarin saya tidak bawa uang cash, tapi saya tukar juga, akhirnya kurang kan yang dari Indo, saya tukar di bandara. Karena saya kira cukup yang dari ini, ternyata nggak cukup, saya akhirnya tukar di bandara sini. Terus udah nyampe di hotel, kemarin karena mendadak hotel saya kecil, sempit, tapi pemerintah sini sangat tanggap dalam ini semua. Hari ini benar-benar kita dipantau sama pemerintah kan, kelurahan. Kita diganti ke hotel yang 1 kamar luas, 2 kasur, kayak kayak apartemen, kayak ya hotel ya seperti ini sih, gede banget. Itu di sana 1 kasur lagi, luas banget pokoknya. Ada ruang sana, ada ruang tamu sama ruang tidur. Di sini banyak kali berantakan ya. Satu lagi yang saya suka, mereka pantau saya tiap hari, pantau saya dan anak saya tiap hari, ngecek badan, suhu badan juga. Beruntung lah saya dapat bantuan juga. Mereka mikirin juga ini hari ini dapat segini banyaknya. Ini jajan semua, ada masker, jajan buat anak. Mungkin saya karena bawa anak kali ya. Di telepon saya cek, nah ini Sia semua dongsi, ini aku dapat ini semua, ini tes. Kita harus melaporkan ini nih semuanya, peraturan semua harus kita baca ya. Ini ada panduan-panduan juga. Terus ini nanti kita QR kodenya harus kita scan, baru kita laporkan hari ini berapa derajat, hari ini ada keluhan apa, ada apa. Tadi saya juga bilang saya udah lama tidak ke Taiwan, jadinya saya mungkin agak kesulitan. Saya minta bantuan dari pemerintah, bagaimana saya masalah kerjaan apapun, anak saya mau sekolah, saya minta tolong bagaimana dikasih kemudahan biar anak saya nggak terlalu susah-susah lah masuk ke sekolah nanti.
Jadi dikasih saran untuk belajarin Chewing Hao gitu, terus diajarin. Akhirnya saya ngerti juga, minimal ada masukan lah dari pemerintah untuk mengajukan kayak bantuan gitu ya, bantuan dari anak untuk di sini ya. Saya kasih tahu janda dapat bantuan, terus orang yang suaminya meninggal dapat bantuan, itu langsung dari pemerintah ya. Banyak bantuan-bantuan sebenarnya dari pemerintah. Sekolah, kalau yang masih ngontrak atau ngekos itu pun dapat. Kalau kita single parent, memang saya single parent, jadi ya saya ini aja, saya nanti akan ngajuin bantuan biar lebih mudah, so lebih dipantau juga, jadi lebih aman kita ya. Itulah pengalaman saya untuk saya share ke teman-teman agar nanti teman-teman tidak ambigu atau bingung gitu. Kalau kalian mau datang, saya sarankan lebih baik minta tolong sahabat, teman, saudara atau siapapun yang di Taiwan, suruh booking hotel itu jauh-jauh hari, 10 hari, 15 hari atau 1 bulan, itu lebih bagus. Jangan mendadak, kalian tidak akan dapat hotel. Itu saya kasih tahu ya. Kalian harus minta tolong, itu nggak pakai uang sepeser pun, sama sekali tidak pakai uang, cuman paspor kalian difoto, kasihlah ke teman kalian, biar teman kalian kasih tahu nama asli, alamat, semuanya. Jadi dikasih tahu ke petugas hotel, udah di booking, karena rata-rata saya lihat hotel sini banyak yang kosong tapi sudah di booking tanggal-tanggalnya gitu ya. Semoga informasi ini bisa memberikan memberikan sedikit bantuan buat teman-teman yang mau datang ke sini. Sorry saya agak lemot karena kurang tidur atau mungkin masih nervous kali ya. Kaget di sini, suasananya dinginnya udah berapa, 17 kali ya. Dingin sih saya rasa karena kaget dari Batam kan panas gitu, di sini jadi dingin. Makanya saya ya agak kayak lemot gitu, makan nggak doyan, belum terbiasa kali ya. Kalau di sana kan pedes, asin, manis, di sini nggak ada rasanya, cuman asin dikit aja ya, nggak pakai micin, nggak apa ya, nggak apa-apa, namanya juga penyesuaian kan. Kita di sini semuanya harus ada penyesuaian. Semoga teman-teman juga nanti diberi kemudahan kalau yang mau datang ke Taiwan. Karena saya nggak bisa jawab satu-satu, semoga saja video saya ini bisa membantu teman-teman untuk memberikan sedikit informasi atau pencerahan buat kalian yang mau datang ke Taiwan, biar enggak dapat kesusahan kayak kemarin saya di bandara kan. Di bandara saya bener-bener kayak mau nangis karena salah informasi ya, menelan informasi dengan salah. Yang harusnya saya udah jauh-jauh hari booking dan minta bantuan teman, tapi ada yang bilang ke saya, nggak apa-apa nih, di bandara itu hotel bejibun katanya, di bandara aja nantilah booking itu pasti ada, karena hotel itu nggak 1-2 yang diajukan pemerintah buat isolasi, katanya ratusan hotel. Makanya saya agak sedikit santai lah, tenang lah, ternyata itu salah, jangan kayak gitu. Ini mungkin karena banyak juga orang Indonesia, orang mana saya nggak tahu, karena saya dengar berita hari ini di TV Taiwan, TKI Indonesia, bukan Filipina, bukan Vietnam, itu berapa orang, setiap ada 18, 20, 8 orang, 7 orang kena corona hanya dari Indonesia loh. Itu karena saya dengar katanya swabnya itu swab, saya nggak tahu ya, kalau saya sih bener-bener swab di tenggorokan saya itu bener-bener aduh sampai sakit perih ya, karena dicolok-colok pakai itu kayak cotton bud gede gitu. Itu sampai ngerasa sampai sekarang nggak enak, itu cairannya bener nggak nyaman banget di tenggorokan. Kita masukin itu cotton bud itu dari hidung sampai ke tenggorokan, sampai ke kerongkongan loh, panjangnya segini. Itu yang bener-bener swab. Saya swab di PMI laboratorium, sakit ya, aduh sampai nggak nyaman sampai sekarang, kayak mama atau kayak ada biusnya gitu, kayak nggak kerasa gitu, nggak nyaman lah pokoknya. Tapi itu paling akurat, kalian swabnya di laboratorium. Kalau saya di Batam sih kenal ya sama dokter, laboratorium itu dekat, jadi gampang minta tolong, ini swab
Tapi di situ nggak bisa dipalsukan. Ya, kalau laboratorium tidak bisa dipalsukan atau disuruh cepat atau apa, enggak. Kita harus yang ikut aturan dia, bukan dia ikut aturan kita. Ya, makanya semoga informasi ini memberikan pencerahan buat kalian semua, buat teman-teman. Semoga diberi kemudahan ya. Dan saya nggak bisa lama-lama karena takut nanti pemerintah juga ada telepon lagi, karena kita setiap pagi, siang, sore, malam dipantau suhu badan, apa yang dirasakan, terus bagaimana keadaannya, kenyamanannya, ada kekurangan apa, mereka semuanya bantu kita. Bagusnya di sini dia tahu kita ada anak, dia kasih kita jajan, minum, kalau butuh apapun disuruh telepon ke hotel dan mereka akan membantu dengan senang hati. Itu ya yang saya rasakan, kemudahan-kemudahannya di sini. Semoga kalian terbantu dengan informasi ini. Mungkin kalau ada apa-apa kalian bisa tanya di komen nanti, atau ini mungkin saya akan taruh di YouTube juga biar jadi penerang buat kalian semua. Ya, kalau saya sarankan juga naiklah EVA, jangan naik EVA ya, naik aja China Airlines. Itu lebih stretch, lebih lebih ketat gitu, lebih ketat aturannya, lebih ketat aturannya di China Airlines. Kemarin saya duduknya saking ketatnya, ke belakang jaraknya 3 kursi, ke depan jaraknya 3 kursi, ke samping jaraknya itu 5 kursi, tapi karena saya ada anak jadi saya cuma 1 kursi jaraknya sama anak. Itu karena semua belakang sudah penuh, hanya 49 atau 50 aja, 47 atau 49 kalau nggak salah, kemarin saya ingat. Nggak ada orang banyak. Itu China Airlines, nggak banyak orang yang naik pesawat. Memang banyak orang yang ditolak juga untuk naik pesawat, percaya atau tidak, karena tidak memenuhi mungkin kriteria atau aturan, atau mungkin apa, saya tidak tahu ya. Sampai ada yang nangis kemarin saya karena nggak bisa berangkat. Saya nggak tahu alasannya apa, saya tidak ngerti. Dan alhamdulillah saya dikasih kelancaran untuk naik pesawat. Bahkan saya kemarin di depan kan dikasih ke VIP sih, seneng sih saya kan, karena memang di belakang sudah nggak ada tempat duduk untuk yang jaga jarak lagi, yang distancingnya udah nggak ada lagi. Kebetulan saya sama anak saya dapat yang di VIP situ, jadi di yang distancingnya gitu kan. Mereka aku lihat pas ngintip keluar gitu, ternyata jaraknya jauh-jauh loh. Memang sangat ketat, saya suka banget. Ya itu ya, semoga kita semua diberi kemudahan, kita diberi kelancaran untuk datang ke Taiwan. Buat teman-teman saya semuanya yang mau datang ke Taiwan, semoga kalian lancar-lancar, semoga kalian nggak ada halangan apapun. Ingat ya, pokoknya ada pertanyaan apapun boleh tanya inbox, atau boleh tanya WhatsApp, atau boleh tanya Line atau YouTube, atau di Facebook saya, DM saya akan jawab dengan senang hati. Insya Allah kalau pas saya nggak sibuk ya. Itu aja informasinya, karena jangan sampai kalian sampai simpang siur informasi, itu sangat akan menyusahkan kalian ya. Kalau yang ada sudah ada nomor HP itu lebih mudah. Kalau yang belum ada, kalian harus siapkan uang cash untuk isolasi dan informasi yang akan kalian dapatkan dari pemerintah nanti lewat SMS pas kalian turun dari pesawat ke Bandara Taiwan Internasional ya. Segitu dulu dari saya, sekian, terima kasih. Semoga informasi ini membantu kalian yang mau datang ke Taiwan ya. Bye bye.